Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi penting yang dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan, disusun secara bertahap dan jelas. Simak terus video ini sampai dengan selesai agar setiap langkahnya dapat dipahami dengan baik. Mari kita mulai. Oke, kita langsung aja bahas soal nomor 1. Hasil dari 37% ditambah 0,25 ditambah 5/7 dikali 14/5 dikurang 1. Nah, di sini ada gabungan dari persen, kemudian ada angka desimal, ada pecahan, ya, ada tambah, kali, kurang. Nah, yang mana dulu yang akan kita kerjakan? Nah, pertama, kita harus tahu nih, kalau 37% itu artinya 37/100. Nah, 37/100 itu 0,37. Nah, itu dulu. Udah pada tahu kan cara merubah dari bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal? Nah, ini kita contohin satu ya. Merubah dari persen menjadi desimal. Desimal. Atau sebaliknya. Nah, atau sebaliknya. Kita coba dulu dengan angka yang mudah. Angka mudah contohnya 0,2. 0,2. Nah, 0,2 itu sama juga dengan 2/10. Kenapa? Kita langsung aja cek berapa angka di belakang koma. Nah, ini koma, ini di belakang. Ada satu angka di sini. Kalau satu angka berarti diperkan dengan nolnya sebanyak 1 juga. Contoh lain, misal 1,231. Nah, ini sama juga dengan 1,231/1000. Kenapa? Karena angka di belakang koma ada 1, 2, 3. Jadi diperkan juga dengan nolnya sebanyak 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian contoh lain, misal 1/8. Ini sama juga dengan 18/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma angkanya hanya 1. Jadi diperkan dengan 0 yang angkanya juga nolnya 1. Gitu. Nah, jadi tadi 37% itu sama juga dengan 0,37. Nah, ada 2 angka di belakang koma sebanyak nolnya di sini ada 2. Oke, kita pindahkan ke sini, si 37% itu 0,37 ditambah 0,25 ditambah 5/7 dikali 14/5 dikurang 1. Nah, coba perhatikan. Di soal ini ada tambah, ada kali, dan kurang. Kita tetap prioritaskan terlebih dahulu yang perkalian, ya. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Ada. 5 sama 5 habis, sama-sama bisa dibagi 5, dicoret ya. 7 sama 14 juga bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 7. 7 bagi 7 habis, 14 bagi 7 itu 2. Berarti 0,37 ditambah 0,25 ditambah lagi dengan 2, kemudian dikurang 1. 2 ini dari hasil perkalian pecahan ini. Nah, ini kan sangat mudah ya, tinggal kita tambahkan aja. Oke, coba kita tambah. 0,37 ditambah 0,25. Nah, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, komanya itu harus sejajar. Kemudian ada 2 dikurang 1. Nah, ini kan hasilnya 1 ya, 2 kurang 1, 1. Ini langsung aja kita tambah. Oke, karena di sini tandanya tambah ya, tambah 1. Oke, 7 ditambah 5 itu 12, naik 1, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6, turun koma, kemudian ini 1, berarti jawabannya 1,62. Oke, jawabannya adalah yang D.
Oke, kita lanjut soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada pembagian, penjumlahan, perkalian, kemudian ada dalam kurung juga ya. 16 dikurang 3/4 dibagi 1/8 ditambah 4 kali 4. Oke, kita pindahkan dulu ke sebelah sini, 16 dikurang, nah si 3/4 ini kan dalam posisi bagi ya di sini ya, bagi. Oke, kalau bagi berubah menjadi kali dengan catatan pecahan di sampingnya itu ditukar posisi. Nah, jadi yang kita tukar posisi 1 dan 8 ini ya. Oke, 1, 8 ini kita tukar. Bagi menjadi kali 28 diperkan dengan 1, kemudian ditambah dengan 4 dikali 4 itu 16. Oke, kita lihat di sini ada kurang, kali, dan tambah. Kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. 16 dikurang, nah 4 sama 28 ini sama-sama bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 habis, 28 dibagi 4 itu 7. 3 dikali 7, 21. Oke, kemudian ditambah dengan 16. 16 dikurang 21 ditambah dengan 16, itu hasilnya adalah 11. Jawabannya yang B. Oke, soal nomor 3. Hasil dari 6 kuadrat dikurang 0,75 dibagi 1/4 ditambah 1,8. Oke, di sini ada pangkat ya. Jadi prioritas pertama, ingat lagi tangga kita, tangga kali bagi tambah kurang ya. Ka, ba, taku. Oke, kali bagi ini prioritas pertama dibanding dengan tambah dan kurang. Ya, kali bagi itu harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru tambah dan kurang, ya. Nah, tapi kalau ada dalam kurung, kemudian pangkat, kemudian akar, apa duluan yang kita kerjakan? Oke, jadi posisinya kayak gini. Yang duluan dikerjakan itu dalam kurung dulu, pangkat dan akar. Kemudian kali dan bagi, baru terakhir tambah dan kurang. Nah, ini prioritas pertama, kedua, dan yang ini ketiga. Nah, kalau ada pangkat seperti ini, berarti pangkatnya kita cari terlebih dahulu. 6 kuadrat itu artinya 6 dikali dengan 6. 6 dikali 6 sama juga dengan 36. Oke, kemudian kita pindahkan ke sini, 36 dikurang 0,75 itu sama juga dengan 3/4. Nah, 0,75 ini sama juga dengan 3/4. Dia masuk ke pecahan istimewa. Nah, ini ada tabel pecahan istimewa. Dan saran saya dihafal untuk tabel istimewa ini, tabel pecahan istimewa. Nah, kita bisa lihat di sini 3/4. Nah ya, ini ya, 0,75 itu sama juga dengan 3/4. Nah, apa gunanya kita menghafal tabel ini? Ini akan memudahkan kita pada saat perhitungan nanti di tes. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu merubahnya, kita udah hafal gitu. Oke, kemudian ini tadi 0,75 kita pindahkan ke sini, 3/4 dibagi, nah tanda bagi ini berubah menjadi kali, kali dengan catatan harus ditukar posisinya ya. Posisi 1 dan 4-nya harus dibalik menjadi 4/1. Baru ditambah dengan 1,8. Oke. Ada yang penting di sini? Ada. Di sini kita luan mencari yang perkalian dulu ya. Perkalian dulu baru kurang dan tambah. Nah, 4 dan 4 ini bisa dicoret-coret habis.
36 dikurang 3 ditambah 1,8. 36 dikurang 3 itu 33. 33 ditambah 1,8 hasilnya 34,8. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, 34,8. Oke, soal terakhir, soal yang keempat, hasil dari 0,25 dikali 2,8 dibagi 1/2 ditambah 23/5 tambah 3/4. Nah, di sini ada desimal, ada pecahan campuran. Nah, apa duluan yang kita kerjakan? Kita kerjakan pertama kali di sini merubah. Nah, di sini kan optionnya dalam bentuk pecahan ya. Dalam bentuk pecahan. Jadi yang si desimal-desimal ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Supaya semuanya pecahan gitu ya. Oke, 0,25 itu sama juga dengan, kita bisa cek, 0,25 itu 1/4. Oke, 0,25 itu 1/4. 2,8 ini sama juga dengan 28 diperkan dengan 10 ya. Karena ada satu angka di belakang koma, jadinya juga diperkan 10, nolnya itu cuma 1 aja. Sama-sama 1. Oke, kemudian kita coba pindahkan ke sini. 1/4 dikali 28/10 ya. Kemudian nah tanda bagi di sini kita rubah menjadi kali dengan catatan pecahannya dibalik. Oke, 1 dan 2 ditukar posisinya. Dikali 1/2 menjadi 2/1. Oke, kemudian ditambah dengan 23/5. Nah, 23/5 ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya, jangan campuran. 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 3 itu 13. 13 per penyebutnya 5, yang bawahnya 5. Ditambah dengan 3/4. Oke. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian apa yang kita kerjakan? Kita lihat ada tanda apa aja di sana. Di sini ada perkalian, kemudian ada tambah, dan ada kurung. Ini bisa kita prioritaskan terlebih dahulu yang perkalian ya. Oke, baru nanti kita hitung yang di dalam sini, baru nanti kita jumlahkan mereka berdua. Oke, kita coba cek dulu yang di dalam kurung ini. 13/5 ditambah 3/4. Nah, kalau kita ingin menjumlah, kita harus samakan dulu penyebut. Tapi ini ada cara cepat menggunakan teknik kupu-kupu ya. Oke, ini namanya cara cepat dengan teknik kupu-kupu. Ada yang pernah dengar cara kupu-kupu? Nah, cara kupu-kupu ini bisa dipakai untuk penjumlahan, pengurangan kalau angkanya kecil. Kalau angkanya kecil, jadi akan memudahkan kita. Tidak perlu kita cari KPK-nya, tidak perlu menyamakan penyebutnya, ya. Nah, contohnya kayak gini. Contoh yang paling sederhana dulu nih. Contoh 1/2, ya, 1/2 ditambah dengan 2/3. Nah, coba. Nah, ini kan kalau kita mau jumlah, kita harus samakan dulu penyebut 2 dan 3. Nah, kita bisa langsung aja. Caranya, dikali silang. 1 dikali 3. 3 letakkan di atas ini. Kemudian 2 dikali dengan 2. Letakkan di atas ini. Nah, 2 kali 2, 4. Karena di sini tandanya tambah, berarti kita tambah 3 ditambah 4 hasilnya 7. Yang bawahnya ini kita kali. 2 dikali 3 itu 6. Jadi hasilnya 7/6. Contoh lain. Ini yang jumlah, kita coba yang pengurangan ya. Contoh lainnya 3/4 dikurang 2/3. 2/3.
Nah, ini kan juga nggak sama nih penyebutnya, jadi kita harus menyamakan penyebut. Tapi jangan pakai cara lama, kita langsung aja pakai cara cepat. Kita bisa mengkali silangkan dengan cara kupu-kupu. 3 kali 3, 9, 2 dikali 4, 8. Karena di sini kurang, berarti 9 dikurang 8 itu 1. Oke, per 4 dikali 3, 12. Hasilnya 1 per 12. Nah, coba kita gunakan cara cepat kupu-kupu ini di soal yang ini. 13 kita kalikan dengan 4, dapatnya 52. 3 dikali dengan 5, dapatnya 15. Nah, tandanya tambah, berarti di sini kita jumlah. 52 ditambah dengan 15, hasilnya 67. Per 5 dikali 4, 20. Oke, nah ini tambah ya. Baru kita cari yang perkalian di sini. Nah, supaya mudah, ini triknya juga. Di sini kan penyebutnya 20 nih. Jadi kita upayakan supaya penyebut di sini juga 20. Jadi nggak perlu menyamakan penyebut lagi. Nah, coba 4 sama 2 di sini, 4 sama 2 di sini sama-sama bisa kita sederhanakan dengan dibagi dengan 2. 2 bagi 2 habis, 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 10, 20. Gitu ya, udah penyebutnya 20. Kemudian yang atasnya 1 dikali 28, 28. Oke. Kemudian kita hitung, karena penyebutnya udah sama, kita nggak perlu samakan lagi, tinggal kita jumlahkan aja yang atas. 28 ditambah dengan 67, dapatnya 95. Diperkan dengan 20. Nah, hasilnya adalah 95 per 20. Nah, kita cek di option, ternyata di sini optionnya dalam bentuk pecahan campuran. Jadi ya kita rubah lagi si pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya masih sama ya. 95 dibagi dengan 20. 20 kali berapa? Hasilnya mendekati 95. Oh, tapi sebelum kita cari ini bisa kita sederhanakan supaya angkanya nggak terlalu besar. Kita sederhanakan aja dulu ya. 95 dan 20 ini sama-sama bisa kita bagi dengan 5. 95 bagi 5 hasilnya 19, 20 dibagi 5 itu 4. 19 per 4. 19 dibagi 4. 4 kali berapa? Hasilnya mendekati 19. 4 dikali 4. 4 kali 4, 16. Kita kurang. 19 dikurang 16. Itu dapatnya 3. Berarti 4. 3 per 4. Nah, gitu ya. 3-nya dari bawah sini, 4 yang ini dari samping sini. Jadi 19 per 4 sama juga dengan 4. 3 per 4. Nah, optionnya yang paling tepat adalah yang 4, 3 per 4 itu yang B. Oke, selesai. Mudah banget kan? Baik teman-teman, itu tadi pembahasan pada video kali ini. Semoga pembahasan tadi dapat membantu teman-teman memahami materi dengan jauh lebih baik.